Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada kesempatan hari yang penuh berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan dan nikmat kemauan. Yang alhamdulillah, dengan nikmat ini semua kita dapat bersama-sama duduk bersimpuh di tempat ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia pilihan, Rasul Agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia yang sangat cinta kepada umatnya. Bahkan ketika akhir hayatnya, bukan anaknya yang ia sebutkan, bukan istrinya yang ia sebutkan, bukan harta, bukan keluarga yang ia pikirkan, tapi umatnya yang ia ingat pertama. Ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Ini kita mempunyai Rasul, mempunyai Nabi yang sangat sayang kepada kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai umat yang disayangi oleh baginda Rasul, apa bukti cinta kita kepada beliau? Apa balasan kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ciri atau bukti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Nabi, kita mengaku sayang kepada Nabi, maka yang pertama kita senantiasa menyebutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bahwasanya kita seorang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita cinta kepada Rasul, maka kita harus banyak membaca sholawat, kita banyak menyebut, kita banyak mengingatnya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka
ingat Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau salawat-salawat yang lain. Untuk apa? Untuk melatih jiwa kita, untuk melatih lisan kita, untuk melatih hati kita senantiasa mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan Rasulullah, karena jerih payah Rasulullah, kita sekarang sampai saat ini bisa mengetahui bagaimana indahnya hidup dengan penuh keimanan, hidup dengan ketauhidan. Karena perjuangan baginda Rasul, kita senantiasa dibimbing oleh beliau untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, kita banyak mengingat dan menyebutnya. Yang kedua, ketika kita cinta kepada Rasul, kita mengaku sayang kepada Rasul, tentunya kita harus rela berkorban untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para sahabat terdahulu, para tabi'in tabi'at terdahulu, mereka berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya harta yang mereka keluarkan, bukan hanya waktu yang mereka keluarkan, tetapi jiwa raganya demi memperjuangkan apa yang senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa, yaitu menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok kisah para sahabat. Sayyidina Ali radhiyallahu an, semasa beliau menggantikan tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat itu Rasulullah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk dibunuh, untuk akan dihabisi. Tapi baginda Sayyidina Ali radhiyallahu an, waktu itu masih muda beliau menggantikan tidur Rasulnya. Ini perjuangan para sahabat. Begitu juga dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, semua memperjuangkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rela mereka berkorban jiwa, hartanya. Tentunya kita sekarang sebagai umat Rasulullah, apa yang sudah kita korbankan demi agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, pada di bulan yang baik ini, mari kita meneladani bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu kita menyebutnya, berkorban untuknya, kita senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari yang terkecil terlebih dahulu dalam keseharian kita, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertindak, dari yang sekecil mungkin. Contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan, beliau makan dengan tangan kanan. Beliau makan yang terdekat dahulu, beliau makan membaca doa. Oleh karena itu, kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Karena akhlak Rasulullah merupakan akhlak Al-Quran yang berjalan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin mari kita teladani bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya dalam setiap hari, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ini kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.